Kalian salah kaprah. Kemarin banyak netizen yang mengatakan kalau Mang Denny ini adalah jagoan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mang Denny adalah preman. Ketika anaknya bandel, itu adalah cerminan dari orang tuanya. Salah besar. Mang Denny bukan jagoan. Mang Denny juga bukan preman. Tetapi Mang Denny adalah berikut ini. Besti, ada Bang Emok. Pura-pura joget lah. Minyak wangi habis, lipstik habis, apalagi beras habis. Pak Denny tolong. Ngemis yuk. Join di live sekarang. Nih, pamit dulu. Hari sia, kiki tuh patutan wae, teh aku budak. Apa nih kamu deklap di TikTok? Kalau baju budak pepake, coba gerak. Deklap nyari duit di TikTok. Oh, ke era aku budak sia. Gandeng, sia teh gandeng. Nah, dia wae deh. Ya salaki sia, ya warungan warung aing sepi deh ini. Mari tuh sia. Kamu mantul, aing warung aing kisan gara-gara aya dia wae teh. Kamu man aing gandeng, sia teh. Aing nu rek cari baju gitu. Orang pura dadi. Pamit dulu. Deklap di TikTok. Aing jatuh. Kita pamit dulu. Jor wae anjing ah. Yang jelas aing nganyuk ieu. Sia teh nyukan wae, kalau kita dibayar-bayar anjing. Ayo heula, sia teh nu ti heula. Aing nu rek cari baju. Nih, pamit heula. Iya, anggar dikituan wae. Erakeun sih ku budak. Aya cela cinta ka apa? Ngali erakeun ku budak sih make lagi. Oh, ini udah di TikTok. Dadah. Soal apa itu beli hayunya. Mari golek. Naon sia? Nyaho aing oge siar kanjuk deui ka aing. Bayar heula nu kabalik mung aing untuk ini. Ini, bukan nomor ini. Aing mah ini. Badeluk we utang ini sini bantu deui ka aing sih. Ini ya. Soal apa itu beli hayunya. Mari golek. Aku menyesal mengenalimu. Kau hanya hadir menyakitiku. Dulu ku nilai baik hatimu, ternyata busuk ke dalam jiwamu. Syalalala. Astagfirullahaladzim. Tahan busuk. Tahan busuk. Nyanyi ke karaokean. Nyanyi we. Siapa teh cinta ka aing? Cinta tuh sayang. Nah, tuh nyebut busuk. Keur nyanyi sayang. Ampun. Balik. Ini yang disebut jagoan, disebut preman. Maaf. Lo apa? Siapa? Maaf. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-70. Salah sih ya, 80. Maaf tuh. Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, Cus. Mama hewas. Aku mau ini dulu, mau berangkat sekolah dulu. Belum dedak. Oh, belum dedak. Iya. Mama doain Cus. Nanti siang Cus ada ulangan. Ada ulangan, Mah. Ini bekalnya ya. Uangnya. Kok 2.000 sih, Mah? Punya ntar ya, kalau udah punya. Kayak 50.000. Nggak mau kayak 50.000. Nggak mau kayak 50.000. Nggak mau. Sayang, ntar ya. Ntar ya kalau ada lagi uangnya ya. Udah ya. Kata Pak Deddy juga, katanya Lagi Pak Deddy. Nggak mau. Cewek-cewek begini. Kata Pak Deddy suruh dikasih. Nggak mau. Pak Deddy nggak mau sekolah nih. Nggak mau. Biar Pak Deddy nggak mau sekolah ya. Ya udah nenek. Gimana anaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa kalau bapaknya lucu seperti ini, ya. Jadi bapaknya Mang Denny ini emang lucu, guys. Nah, teman-teman yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon, bapaknya preman, bapaknya jagoan. Jadi bukan preman, bukan jagoan, ya. Bapaknya ini memang lucu. Ya, silakan disimpulkan sendiri, guys.
Halo, kenapa, Cus? Terus dijahilin di sekolah. Katanya Antus dibilang manja ada kumisnya. Pintar acting ya Mang Denny ini. Antus gak mau. Cing, cirip tulang bajing kacapit kubuluk kelek memencos najo kuntai kuntilanak pocong genderuwo hadir saat dia hadirnya. Aing macan istri bawa duka janda bawa berkah Astaga. aing kawin deui. Ya, siapa yang suka ka aing? Siapa cinta ka aing? Cinta. Bisa teh nyanyi lain? Hah? Isuk hudang sare parino ong randa enja. Ya, Woi, tolong berdiriin kursi dong. ya Allah, kursi doang susah amat lu. Kaki dia bekas duduk bukan ditaruh lagi ke tempatnya. Orang sendiri apa? Mau ngaji. Apa? Tangannya gerayang mulu nggak bisa diam. Kesini dipegangnya bukannya kesini. Ya maaf, enggak sengaja. Aja. Nih, sini. Apa? Ambilin kayu dong. Kayu yang mana? Itu yang di bawah. Kamu punya tangan nggak? Hah? Iya. Terus kamu punya kaki kan? Makanya gunain, ambil sendiri. Kaki nggak? Anak. Oke, tadi dari konten-kontennya Mang Denny ini kita bisa menyimpulkan ya anaknya itu jadi seperti itu. Bisa jadi anak nakal, bandel, tidak mau mendengarkan arahan dari guru, sering mengganggu teman-teman di kelas lain. Ya karena orang tuanya memberikan contoh seperti ini, seperti konten yang teman-teman saksikan tadi. Mang Denny salah megang, mohon maaf ya, salah memegang, ya itulah ya, punya istrinya, lalu kemudian istrinya juga salah megang punya suaminya, dan semuanya dikontenin seperti ini. Saya nggak tahu apakah anaknya juga ikut menyaksikan konten ini atau tidak, karena kan TikTok ini kan bebas untuk diakses ya, dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi kalau orang tuanya sudah memiliki anak-anaknya, sudah mempunyai pola pikir, sudah tamat SD, sudah SMP, sudah SMA, kalau melihat peristiwa seperti ini, pasti anaknya juga ada rasa malu gitulah, ya gitu loh ya, melihat kelakuan orang tuanya membuatkan konten yang seperti ini. Oke sih, kalau kita membuat konten untuk menghibur, lucu, ya silakan. Tapi kalau kebablasan sampai memegang-megang barang-barang intim seperti itu, apalagi dikontenin, ya anaknya nanti juga akan meniru seperti itu. Dia merasa bahwa itu hal yang biasa, toh orang tuanya memberikan contoh seperti itu, ya. Jadi dari sini, dari konten-konten ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ya apa yang anak lakukan itu adalah cerminan dari keseharian orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan teladan yang baik, benar ya, mendidik anaknya dengan baik dan benar, gak mungkin anak itu tumbuh menjadi anak yang badung, yang bandel, melawan sama gurunya. Gak mungkin. Konten terus, Astaga. viral kagak, dapat cuan kagak. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Ada aku siapa? Aku udah konten. Ini saya sudah bertemu dengan ayahnya siapa? Jaki pak. Nah, kemudian ayahnya Jaki dan ibunya Jaki. Nah, kemarin sudah ada pernyataan dari gurunya, hari ini ada pernyataan dari kedua orang tua. Bapak nyampein apa? Sok mangga. Untuk penyampaian dari saya, mungkin dengan adanya masalah ini yang saya hadapi, semoga kedepannya lebih baik lagi buat anak saya terutama dan buat anak-anak yang lain. Yang keduanya untuk para guru juga biar lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anaknya ya, dan hindari kekerasan. Iya, jadi besok kita bertemu dengan gurunya di sekolah.
masalahnya kita selesaikan. Amin. Mudah-mudahan Pak. Tidak ada dendam Tidak ada. dan tidak ada proses hukum. Amin. Semua berdamai demi pendidikan anak Jawa Barat. Ya, Ibu, ada pesan, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Ibu nggak ada pesan. Tapi memang kalau Ibu mah di mana-mana perempuan begitu, Pak. Mohon maaf Pak Ya nggak apa-apa. Ya, salam untuk semuanya. Para guru di Jawa Barat tetap mengajar dengan baik dan berani bertindak mendisiplinkan siswa. Tapi tetap berikan hukuman yang memberikan pendidikan bagi siswa. Misalnya ngepel, kemudian membersihkan toilet, ngelap kaca, nyapu di halaman. Agar apa? Agar karakter anak-anak kita terbentuk. Oke, jadi kemarin kan Kang Deddy Mulyadi sudah bertemu dengan gurunya, guru yang dilabrak oleh Bang Denny ini. Dan sekarang giliran Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan orang tua siswa yang nakal tersebut. Dan tadi sudah diberikan wejangan ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun di sini saya perlu memberikan pesan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy Mulyadi juga harus menegur dan memperingati Mang Denny dan juga istrinya ini, ya. Karena tadi seperti yang teman-teman saksikan, ada konten di mana Mang Denny memegang barang istrinya itu, lalu kemudian istrinya juga memegang barang suaminya itu. Dan itu semua dikontenin ya, kita semua bebas untuk bisa mengakses dan menyaksikannya. Jadi kalau Mang Denny ini sudah punya anak-anak ya, tentu harus memberikan teladan dan contoh yang baik dong ya. Nah, pesan saya kepada Kang Deddy Mulyadi agar memberikan teguran kepada suami istri Mang Denny dan juga istrinya, agar tidak membuat konten-konten yang memperlihatkan hal seperti itu. Bolehlah untuk menghibur, melakukan hal-hal yang konyol, yang lucu, tetapi jangan sampai kebablasan seperti itu yang justru sangat memalukan jika itu disaksikan oleh anak-anak Anda sendiri. Jika anak saya merokok di sekolah lalu ditampar oleh gurunya, anak itu mengadu sama saya akan menambahi lagi tamparan tersebut 5 kali. Karena apa? Wow. Karena saya sebagai orang tua tahu sekolah bukan tempat untuk merokok di sekolah. Dia saya sekolahkan ke sekolah itu untuk menuntut ilmu demi masa depannya. Untuk apa saya berangkatkan dia ke sekolah? Saya kasih uang jajan, saya kasih bekal, saya siapkan air minum, saya berangkatkan baik-baik, saya doakan. Tapi dia untuk merokok di sekolah. Tidak perlu sekolah anak saya kalau dia di sekolah untuk merokok. Karena anak itu dari kecil sudah ajarin tidak boleh melawan orang yang lebih dewasa dari kita, lebih tua dari kita. Harus sopan dimanapun kita berada. Kalau di rumah harus nurut sama orang tua, kalau di sekolah harus nurut sama guru. Kalau ada PR harus dikerjakan, tidak boleh lewat deadline-nya. Harus lebih bagus kamu duluan mengerjakan daripada kamu belakangan. Jika guru menyuruh, jawab iya Pak, iya Bu. Jika guru menerangkan di depan, harus dengarkan baik-baik supaya otakmu terisi. Itu yang selalu saya modalin buat anak saya demikian. Sama teman-temanmu di sekolah tidak boleh berantem, harus akur-akur. Karena apa? Dialah temanmu belajar. Kalian kerjasama bagaimana caranya supaya kalian bisa pintar demi masa depanmu. Kan itu yang saya modalin dari rumah ke sekolah. Kenapa dia merokok? Kalau dia merokok berarti melawan saya. Karena itu bukan aturan orang tua. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya merokok di sekolah. Tidak tahu kalau orang yang sedang viral. Sebab kalau saya sebagai orang tua tidak mungkin membela saya, apalagi sampai melapor ke kantor polisi. Sebab anak saya salah. Kalau anak saya salah tentu ada konsekuensinya. Saya akan marahi. Kalau diulangi lagi saya akan marahi. Kalau diulangi lagi mungkin sampai saya tampar. Bahkan kadang saya sapu pakai sapu lidi, saya tampar anak saya. Karena apa? Ya kalau dia salah. Tapi sampai sekarang anak saya ada 3 laki-laki. Yang paling bontot sudah kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang. Sampai saat ini dia tidak pernah tahu apa yang merokok. Apa itu rokok dia nggak tahu. Saya malah tantangin, pengen tahu pendapatnya apa. Kenapa kamu nggak merokok, nakku? Mama ini yang merokok itu orang bodoh, Mak. Nah itu anakku, itu kata-kata anakku loh. Anak lajang, sekarang sudah kuliah. Yang di atasnya sudah menikah. Sampai saat ini sudah bekerja, sudah karyawan tetap, sudah punya rumah pun. Tidak tahu namanya rokok. Di atasnya lagi tidak pernah namanya tahu rokok. Saya tidak tahu dia merokok atau enggak. Tapi kata-kata temannya dia pernah merokok. Tapi kalau di depan saya bahkan di rumah dia tidak pernah merokok.
Anak saya tidak berani sebab aturan itu saya tegaskan dari sejak dia kecil. Merokok itu merusak kesehatanmu. Kalau kamu merusak kesehatanmu, berarti kamu merusak tubuhmu. Berarti kau tidak turut dengan perintah Yang Maha Kuasa. Sebab tubuh kita ini harus kita rawat. Itu saya bilang sama anakku. Kalau kamu tidak merawat tubuhmu, berarti kau berdosa sama Tuhan Sang Pencipta. Sebab Tuhan Sang Pencipta menciptakan tubuhmu untuk kau rawat. Kau pakai untuk kebaikan. Kalau kau merokok berarti merusak tubuhmu. Itu saya sampaikan sama anakku. Itu untuk rokok dulu ya. Apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Jangankan merokok. Anak saya kalau nilainya pun merah, pulang dari rumah, PR-nya sampai nilai merah, saya marahin. Kerjakan, apa yang kau kerjakan? Kan saya bilang kerjakan PR-mu baik-baik. Kalau sampai dia PR-nya merah, PR dikerjakan, apalagi sampai tidak ngasih PR-nya ke guru, habis sama saya. Karena saya sudah memberikan dia makan, mendidik dia, mengajarin dia dari kecil. Sampai dia itu udah besar. Kalau melawan kita, apa sih nasib kita menjadi orang tua? Tugas kita menjadi orang tua kan membantu, melahirkan dia, membesarkan, mendidik, mengarahkan ke arah yang benar. Supaya dia mau jadi orang. Jangan jadi beban bangsa. Jangan menjadi beban orang di sekelilingnya. Dia harus bisa menjadi orang terutama untuk mencukupi dirinya sendiri. Ini pesan buat lu konten kreator yang anaknya digampar sama guru gara-gara naik pagar-pagarnya sampai roboh. Punya otak kagak? Hah? Anak lu digambar karena anak lu salah. Terus lu berasa punya power gitu gara-gara lu punya akun. Lu berasa konten kreator besar gitu. Berasa artis Hollywood gitu bisa ngeramein ini. Iya. Cari pembelaan sana sini biar dibela netizen gitu. Hah? Anak lu gak bakal digambar kalau gak salah, bro. Punya otak gak lu? Punya otak gak lu? Lu didik makanya anak lu yang bener. Biar nggak naik-naik pagar sekolah sampai roboh. Itu gaji guru berapa duit sih? Hah? Itu gaji guru-guru berapa duit patungan buat benerin tembok katanya. Terus temboknya lu naik-naikin lagi sama anak-anak lu sampai roboh. Hah? Nggak bisa lu anak bawa ke sini anak lu biar gue yang didik. Hah? Kalau lu nggak terima digambar guru. Kalau anak lu sampai digambar guru berarti lu yang gagal jadi orang tua. Betul sekali. Gagal ngedidik dia sampai bisa senakal itu anak lu. Bukan nyalahin guru yang gampar. Pengen apa? Pengen cari viral. Pengen cari viral lewat jalur inian, bulian, hinaan dari netizen. Tolonglah, ini nih penyakit konten-konten kreator nih sekarang nih. Viral dikit berasa artis besar. Viral dikit berasa artis paling top sedunia. Langsung bikin rame ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Minta uang bergantian. Pakai pisum lah apa. Alah. Gak ada cara lain lo buat nyari duit, ha? PK lu udah mulai sepi, PK lu. Jangan PK-PKan kalau yang PK lu sepi. Susah aja lu, bikin rame aja lu. Didik anak lu yang bener. Bukan salahin guru-guru yang gampar. Kenapa sih orang tua pada begini semua sekarang? Apapun tidak dibenarkan, jangan main fisik, dampaknya akan trauma, mentalnya siswa akan terganggu. Guys, seandainya mental siswa akan terganggu akibat dari tamparan dari guru, didikan yang keras dari guru, maka siswa yang sekolah di tahun 80-90-an pasti banyak yang tidak waras, guys. Tapi buktinya, faktanya, orang yang sekolah di tahun itu mentalnya kuat, tahan banting, tidak cengeng. Sangat jauh berbeda dengan sekarang. Sedikit-sedikit dikerasin sama gurunya, langsung main lapor, orang tuanya marah. Padahal didikan yang diberikan itu tidak begitu keras, kecuali sampai patah tulang, matanya berubah dari kiri ke kanan, hidungnya bengkok gitu, baru bisa dilaporkan. Kalau ada yang bilang apapun alasannya tidak boleh dididik dengan cara yang keras, guys, perlu diketahui bahwa sebagian anak itu ada yang tidak bisa dinasehati, dikasih tahu dengan cara yang baik-baik. Perlu sedikit tindakan yang tegas dari guru supaya anak ini berubah. Tapi tujuannya, percayalah, ini untuk kebaikan mereka ke depan. Sekarang mungkin mereka memang tidak tahu, tapi kelak setelah dewasa pasti mereka akan paham. Siswa yang dididik dengan cara yang keras, yang pernah kita cubit, misalnya ketika ketemu di jalan mereka sudah tamat, itu justru itulah siswa-siswa yang masih kenal sama gurunya. Ayo, ada yang punya pengalaman yang sama? Coba tulis di kolom komentar. Apapun tuh masalah yang sekarang saya hadapi mengenai anak saya, alhamdulillah saya tidak ada niat untuk
lari dari kenyataan, saya akan tetap hadapi bijak dengan sebenar-benarnya, ya. Karena besok diundang Bapak Gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi. Dan saya sangatlah berterima kasih sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pelajaran buat saya, biar saya lebih baik untuk mendidik anak saya, pelajaran anak-anak yang lainnya. Dan nanti insya Allah saya akan mendatangi sekolah, ya, untuk dengan tulus hati saya, dengan besar hati saya akan minta maaf kepada para pihak guru yang sudah ramai seperti ini. Buat Bapak yang menggampar anak saya akan segera minta maaf yang sebesar-besarnya. Namanya kita manusia, pasti semuanya tidak luput sama dosa dan kesalahan. Dan intinya saya mau masalah ini cepat selesai, anak saya kembali ke sekolah dan tidak ada rasa trauma, takut. Makanya dari itu saya minta doanya teman-teman berkomentar, itu hak teman-teman. Semua komentar kalian, semua harapan kalian saya terima, lapang dada. Untuk itu terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Tunggu kabar lanjutnya. Salam. Oke, Bang Denny, syukurlah kalau Anda sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyadari atas kekeliruan Anda, atas kesalahan Anda. Tapi kita sebagai netizen itu nggak puas. Nggak puas sebelum Anda datang dan samperin guru yang kemarin Anda bentak-bentak, Anda teriak-teriak, Anda omelin, Anda marah-marah, Anda ngamuk seperti orang kesurupan. Nah, guru tersebut harus Anda sembah sujud dan Anda minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan harus Anda tunjukkan rasa penyesalan yang betul-betul, ya. Kalau sudah seperti itu, barulah kami bisa memaafkan Anda, ya. Tapi kalau belum, Anda masih merasa benar, masih mempertahankan ego Anda, dan juga pasangan Anda dalam hal ini adalah istri Anda, masih merasa benar membela Anda, ya, bahwa anak kalian yang benar, kalian di pihak yang benar, posisi yang benar, guru itu salah, guru itu melakukan kesalahan, berarti sejauh itu pula kita merasa bahwa permintaan maaf itu adalah angin lalu. Jadi sebelum Anda sampai kepada gurunya tersebut dan meminta maaf yang setulus-tulusnya, barulah kita ikhlas untuk memaafkan diri Anda. Apakah memang betul peduli kepada anak yang takut anak trauma, tidak terima? Ataukah hanya menikmati momentum yang ada untuk lebih ke mengembangkan akun sendiri, untuk menaikkan traffic sendiri? Oke lah warga, di sini Empo ingin membahas kembali terkait masalah kasus yang di Subang yang sedang ramai, yang sedang viral, permasalahan antara guru, murid, dan orang tua. Di sini sudah muncul semua klarifikasi dari pihak guru, dari pihak orang tua, bahkan dari orang tua nyampe berpart-part itu klarifikasi, ya. Nah, di sini dari pihak guru ternyata katanya permasalahan itu sudah selesai, sudah clear, sudah salaman, fotonya ada, bahkan saksi-saksinya juga banyak dari pihak-pihak gurunya yang lain, ya kan? Dan ternyata dari pihak orang tua tersebut itu setelah selesai malah mengkasuskan kembali dengan dengan tameng jika tidak ingin naik laporan ke pihak yang berwajib, diharuskan si pihak guru tersebut itu mengganti rugi biaya visum dan biaya berhari-hari si orang tua tersebut warawiri mondar-mandir yang telah membuang waktunya, karena orang tua tersebut itu tuh seorang pekerja gitu kan. Di sini saja kalau dilihat-lihat, Bapak udah salah ya. Kok dijadikan momen ini tuh menjadi momen ajang untuk nyari duit juga? Jangan Pak ya, istilah kata bahasa Sunda mah diduitkan, jangan. Dan klarifikasi dari pihak orang tua, katanya kalau apa yang dibicarakan, yang diucapkan oleh guru tersebut itu semua tidak benar. Yang terkait masalah surat pemanggilan sudah ada, katanya gara-gara anaknya yang nakal itu tidak ada. Ditanya berkali-kali,
Bahkan sampai saya omeli anak saya, tidak ada kata anaknya kalau surat panggilan itu ada. Nah, percaya sih boleh sama anak, tapi terlalu percaya juga jangan ya Bu, Pak. Apalagi kalau misalkan kondisi anak kita itu, tahulah memang anaknya mungkin dalam tanda kutip agak-agak sering membuat ulah. Soalnya ada kata yang blunder juga dari si ibunya saat klarifikasi. Pas dia berkata, aduh, ini anak membuat ulah apa lagi ya? Nah, itu yang menjadi blunder. Jadinya di sini kalau dilihat-lihat, karena si orang tuanya adalah konten kreator dan cukup besar juga akunnya, jadi memiliki kok pandangan lain. Apakah memang benar? Saking peduli kepada anak, tidak terima gitu kan, takut anak trauma dan lain-lain, makanya memviralkan kasus ini. Ataukah hanya dijadikan sebuah momentum untuk mendapatkan simpatik? Oke, itu sudah pasti ya. Dan untuk menaikkan sebuah akunnya dia, menaikkan trafiknya dia dengan adanya kejadian tersebut, begitu. Entahlah ya, itu mah seujon empo aja. Karena kalau dilihat-lihat dari cara berklarifikasinya yang berpart-part seolah-olah untuk menunggu para viewers masuk ke video-video dia dengan tayangan yang di part gitu. Prot yang ada ujung-ujungnya begitu kan ya. Intinya mah nih ya, sebagai kita nih selaku konten kreator, jangan terlalu los lah ya dalam setiap menanggapi suatu permasalahan ya, yang ujung-ujungnya apa, malah merugikan diri sendiri, blunder. Tapi mungkin tidak merugikan sendiri, mungkin memang ini yang dicari, viewers jadi lebih naik lagi walaupun penuh dengan hujatan. Janganlah ya, jadilah konten kreator yang memang memberikan atau sajian pada umumnya aja tuh, seperti konten-konten Bapak sebelumnya yang menghibur, komedi kayak begitu ya. Jadi jangan dicoreng lah konten Bapak yang tadinya menghibur kayak gitu dengan kasus ini ya, numpang viral untuk naikin akun atau gimana. Jangan ya. Ini seujon empo ya. Intinya mah udah, kalian berdua berganteng orang tua, murid, guru itu harus bergandengan tangan dalam mendidik anak ya. Guru juga tidak diperbolehkan menggunakan sistem kekerasan seperti itu, karena mau tidak mau beda zaman sekarang mah sama zaman kita warga. Zaman kita mah dulu zaman POC dididik haok gaplok juga kayak begitu, tidak ada yang nama baper-baper, mau orang tua mau muridnya. Kalau zaman sekarang kan beda, si anaknya katanya mental healthy, si orang tuanya juga memiliki trauma nanti anak saya, begitu. Jangan ya. Betul ya apa yang disampaikan atau disuarakan oleh netizen. Jadi Mang Denny ini kan sebagai seorang tiktokers, kita sih jadi punya kecurigaan, jangan-jangan emang ini Mang Denny sengaja untuk mau mencari kesempatan biar lebih mendapatkan engagement, biar lebih viral lagi ya, biar lebih terkenal lagi, tapi dengan jalan seperti ini. Karena tadi pagi itu ketika pulang dari Kang Deddy Mulyadi, dia langsung live di TikTok. Dia berharap bisa mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan dari netizen. Tapi apa? Ya, karena blunder Anda kini dihujat, dicaci maki, dibenci oleh netizen. Jadi semua video-video Anda yang sudah Anda capek-capek buat itu berhari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan penuh susah payah dan kerja keras, akhirnya apa? Akhirnya dengan satu kesalahan fatal Anda itu yang kemarin Anda sengaja bawa teman-teman dari media sosial, pengen viralin gurunya, bermaksud ingin mencari simpati dari netizen, tapi yang Anda dapatkan hujatan. Jadi semuanya itu udah nggak berguna lagi. Konten-konten Anda yang Anda bangun dengan susah payah itu udah nggak berguna lagi menurut saya. Hanya dengan satu kesalahan blunder yang Anda lakukan itu. Jadi kini ya Anda siap-siap saja ya. Anda akan menjadi public enemy. Saya sih mending nggak usah viral, tapi saya nggak dibenci oleh banyak orang daripada mengejar viral tapi ujung-ujungnya dibenci, tidak disukai banyak orang karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Untuk apa? Oleh karena itu, Mang Denny, saya berharap agar kedepannya ya Anda bisa lebih baik lagi mendidik anak Anda, dan semoga orang tua yang lain juga bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa atau kasus seperti ini, karena ini bukan terjadi sekali tapi sudah berkali-kali. Dan yang sempat viral kemarin adalah kasus SMA Negeri 1 Cimarga. Itu sama juga, kepala sekolah yang ketahuan siswanya merokok lalu kemudian menggampar orang tuanya sampai lapor ke Polres, lalu kemudian teman-temannya mendukung siswa tersebut dengan melakukan aksi mogok sekolah.
Tapi akhirnya apa? Akhirnya mereka lah yang diserang, disanksi sosial oleh netizen dan juga masyarakat. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi.